Cerita dimulai saat malam tahun baru. Terlihat sepasang kekasih yang bernama Manel dan Julia tengah menikmati momen bersama keponakan kecil mereka yang menggemaskan. Anak tersebut adalah buah hati dari kakak Manel yang bernama Belen dan suaminya Marlo yang bekerja sebagai tentara. Seusai kunjungan ke rumah sang kakak, dalam perjalanan pulang Manel dan Julia sempat terlibat percakapan singkat. Meski telah lama menikah, ternyata Manel belum merasa siap untuk memiliki momongan. Obrolan yang cukup sensitif itu memicu ketegangan di antara mereka. Akibatnya, konsentrasi mereka terganggu hingga akhirnya mengalami kecelakaan hebat yang mengubah segalanya. Setahun berselang setelah tragedi itu, Manel menjalani hidup sendirian. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa Julia, meninggalkannya dalam duka yang mendalam. Di tengah proses beradaptasi dengan kesendiriannya, sebuah kabar mengejutkan muncul. Dunia kini menghadapi ancaman virus baru yang bahkan lebih berbahaya dari COVID-19. Virus itu dikenal dengan nama TSJ. Penularannya sangat cepat dan siapa saja yang terinfeksi bisa berubah menjadi sosok brutal dan tak terkendali. Namun, Manel tak terlalu ambil pusing dengan berita tersebut. Sambil mencoba move on, Manel berencana menjual kapal yang dulu ia miliki bersama Julia sebagai cara untuk melepaskan diri dari kenangan masa lalu. Sementara itu, kabar tentang penyebaran virus mulai meluas. Orang-orang mulai panik dan membeli berbagai kebutuhan dalam jumlah besar. Kakaknya, Belen, beberapa kali mencoba menghubunginya, tetapi Manel tetap tak menggubris. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama tak berbicara, Manel akhirnya menerima video call dari Belen. Mereka saling bertukar kabar seperti saudara kandung yang mencoba menjaga hubungan. Dalam percakapan itu, Belen mengajak Manel bergabung dengan keluarganya di Pulau Kanari. Karena suaminya ditugaskan di sana dan mengingat kondisi yang semakin memburuk, mereka merasa lebih aman jika bersama. Awalnya Manel menolak ajakan tersebut karena ia merasa cukup mampu menjaga dirinya sendiri. Tapi setelah dibujuk untuk sekadar datang dan bertemu keponakannya, Manel pun berubah pikiran. Ia memutuskan untuk terbang ke sana keesokan paginya. Keesokan harinya, lingkungan sekitar rumah Manel mulai terlihat sibuk. Para tetangga mulai berkemas dan pindah karena desas-desus karantina mulai tersebar luas, mengingat pengalaman serupa dengan pandemi sebelumnya. Meski begitu, Manel tetap tenang. Ia merasa bisa bertahan hidup dengan damai bersama kucing kesayangannya. Namun, saat ia tiba di bandara untuk terbang ke Barcelona, kabar buruk datang. Seluruh penerbangan dibatalkan mendadak. Pemerintah resmi menutup semua akses keluar dan masuk kota. Situasi menjadi kacau. Orang-orang mulai panik. Dalam kondisi itu, Manel mendapat pesan dari kakaknya untuk segera pulang dan tidak keluar rumah karena virus telah menyebar secara masif. Kemacetan panjang terjadi di mana-mana. Merasa harus cepat bertindak, Manel memilih meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki pulang. Sesampainya di lingkungan rumah, ia dibuat kaget. Rumah temannya telah diisolasi, dan yang lebih mengejutkan, sang teman yang sudah terinfeksi mulai menunjukkan perilaku agresif, liar, seperti orang kesurupan. Manel pun dilanda kebingungan karena ia belum benar-benar memahami bahaya dari virus TSJ yang selama ini diabaikannya. Keesokan harinya, Belen kembali menghubungi adiknya. Ia memberi arahan tegas kepada Manel agar tidak keluar rumah. Virus varian baru kini telah menyebar dengan sangat cepat, bahkan Belgia dilaporkan sudah sepenuhnya kolaps akibat serangannya. Sejak tragedi setahun silam, Belen memang jadi jauh lebih perhatian terhadap adiknya. Ia tahu kondisi mental Manel tak lagi sekuat dulu. Tak lama setelah itu, Manel mulai menyadari betapa mengerikannya situasi saat ini. Dari berbagai laporan berita yang ia lihat, orang-orang yang terpapar virus berubah menjadi makhluk buas mirip zombie dan melakukan penyerangan tanpa kendali. Keadaan makin mencekam ketika siren darurat kembali berbunyi. Pemerintah menyerukan evakuasi massal. Semua warga diwajibkan meninggalkan rumah. Bila menolak, mereka akan menghadapi sanksi berat. Menyadari dirinya tidak memiliki cukup persediaan, Manel pun mencoba menuju supermarket. Sayangnya, semua rak telah kosong. Barang-barang sudah habis dijarah oleh warga yang panik. Karena itu, ia beralih ke pom bensin, berharap bisa mendapatkan sesuatu di sana. Namun yang ia temui justru kekacauan. Orang-orang panik berlarian, dan bahkan seorang polisi diserang secara brutal. Melihat situasi makin tak terkendali, Manel buru-buru kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, datang lagi peringatan dari pemerintah. Evakuasi besar-besaran akan dilakukan dalam waktu 1 hari.
Tapi alih-alih bersiap untuk dijemput, Manel justru memilih memperkuat rumahnya dengan barikade. Ia seperti tak ingin ikut evakuasi. Apalagi Belen sebelumnya sempat menyarankan agar tidak ikut militer karena situasinya tidak seaman kelihatannya. Saat tentara datang untuk mengevakuasi, Manel berpura-pura tak ada di rumah. Ia tetap diam, tak membuka pintu. Beruntungnya, para prajurit akhirnya pergi tanpa memaksa. 2 minggu setelah proses evakuasi dilakukan, Manel benar-benar sendirian. Kini komunikasi dengan dunia luar terputus total. Sinyal hilang membuatnya tak bisa mengirim atau menerima kabar dari Belen. Meski begitu, Manel tahu dia tak bisa tinggal diam karena persediaannya sudah semakin menipis dan ia tak punya pilihan selain bergerak. Dengan menggunakan pakaian selam khusus yang tahan terhadap gigitan hewan laut, Manel mulai menyusuri lingkungan sekitar. Ia mencoba masuk ke rumah-rumah kosong di kompleks, berharap menemukan sedikit makanan yang tersisa, tapi semua upaya itu sia-sia. Hingga di tengah pencariannya, ia bertemu seorang wanita tua bernama Gabriel. Gabriel hidup lebih menyedihkan dari Manel. 2 minggu lalu, kedua anaknya meninggalkannya dengan janji akan mencari makanan. Namun hingga kini, mereka tak pernah kembali. Manel yang memiliki hati nurani tak tega melihatnya hidup sebatang kara. Mendengar petunjuk dari Gabriel soal lokasi yang mungkin masih menyimpan makanan, Manel terus melanjutkan pencarian. Gabriel pun membantu memantau dari kejauhan. Meskipun hasilnya tetap nihil, ada satu hal positif dari pencariannya. Kali ini, Manel berhasil menemukan sebuah motor. Setidaknya, kini ia bisa menjelajah lebih luas dengan waktu yang lebih efisien. Sampai akhirnya, Manel teringat satu rumah, yaitu rumah tetangganya yang dulu pertama kali terinfeksi dan diisolasi. Ia pun memberanikan diri untuk mendekat, dan benar saja dugaannya tidak meleset. Di dalam rumah itu, ia menemukan sejumlah bahan makanan yang masih layak konsumsi. Berkat itu, Manel bisa memberikan harapan baru bagi Gabriel. Setidaknya, mereka punya peluang untuk bertahan hidup sedikit lebih lama. Di tengah makan malam sederhana yang terasa hangat di tengah kekacauan dunia, Manel akhirnya membuka hati dan mulai bercerita tentang istrinya yang telah tiada. Tentang betapa kehilangan itu membuat hidupnya terasa hampa dan tak lagi berarti. Mendengar itu, Gabriel mencoba menguatkannya. Ia tak hanya menjadi teman bicara, tetapi seolah berperan sebagai sosok ibu yang hadir di saat Manel paling membutuhkan dukungan. Beberapa saat setelah mereka tertidur, suara dari walkie-talkie yang sebelumnya ditemukan Gabriel tiba-tiba berbunyi. Manel terbangun dan Gabriel menyuruhnya menyalakan siaran radio. Di sana terdengar kabar yang menggetarkan hati, ada kelompok penyintas yang masih selamat dan mereka kini berada di Muara Arosa, Kepulauan Kanari. Kabar itu memberi harapan baru. Manel merasa inilah waktunya untuk berjuang, bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi masa depan. Ia mengajak Gabriel untuk ikut bersamanya. Awalnya, Gabriel menolak halus. Ia merasa dirinya akan menjadi beban. Namun, setelah Manel meyakinkannya bahwa ia tak pernah menganggap Gabriel sebagai beban, wanita tua itu pun luluh. Mereka berencana berangkat keesokan paginya menggunakan kapal milik Manel yang masih ia simpan. Namun, keesokan harinya saat semuanya siap, Manel justru dibuat panik. Ia tak mendapatkan kabar apapun dari Gabriel. Saat akhirnya ia memutuskan untuk mengecek, ternyata Gabriel telah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan pesan singkat yang berisi ucapan terima kasih untuk hari-hari terakhir yang penuh makna dan alasan ia pergi agar tidak merepotkan Manel lebih jauh. Di tengah kesedihan yang begitu dalam, Manel tiba-tiba diserang secara membabi buta. Namun, berkat pakaian selam khusus yang masih ia kenakan, gigi para zombie tak mampu melukai tubuhnya. Dalam perlawanan sengit itu, salah satu zombie yang berhasil ia kalahkan ternyata adalah anak Gabriel. Salah satu dari 2 orang yang telah meninggalkan ibunya 2 minggu lalu. Tragedi demi tragedi membuat Manel sadar bahwa tak ada lagi waktu untuk menunda. Ia harus segera pergi. Bersama kucing kesayangannya, Manel melaju menuju Muara Arosa. Tapi suara motor yang ia gunakan menarik perhatian gerombolan zombie. Puluhan makhluk haus darah datang menghampiri. Manel berusaha sekuat tenaga menghindari mereka, berpacu dengan waktu dan maut. Sayangnya, sebuah insiden membuatnya terjatuh. Para zombie yang agresif tak akan memberi ampun, tapi dengan keberanian dan kecepatan, Manel akhirnya berhasil mencapai dermaga. Namun saat sampai, harapannya seketika runtuh. Tak ada satupun kapal yang tersisa, termasuk miliknya sendiri. Semuanya telah raib, dibawa lari oleh orang-orang yang panik dan ingin selamat. Di tengah keputusasaan itu, matanya menangkap satu perahu kecil di pesisir, tertinggal begitu saja dengan tanda-tanda kekacauan di sekitarnya. Ia sempat melihat sosok bayi zombie, namun tak sanggup menghabisinya.
Dengan segala sisa keberanian, Manel memilih menumpang perahu itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Muara Arosa. Sepanjang pelayaran, Manel terus mengirim pesan ke ponsel kakaknya. Meski tahu sinyal telah lama hilang, ia berharap suatu saat nanti semua pesannya akan sampai. Tapi tak lama kemudian, kapal kecil yang ia tumpangi tiba-tiba mogok. Manel terjebak di tengah laut, sendirian, dengan mesin kapal yang mati total. Ketegangan dan kepanikan mulai menyelimuti dirinya. Tapi keberuntungan seolah belum benar-benar meninggalkannya. Sebuah kapal bantuan mendekat dari kejauhan. Mereka menyelamatkannya dan membawa Manel menuju tempat para penyintas lainnya yang masih hidup. Di atas kapal penyintas yang membawa Manel dari tengah lautan, ia kini dihadapkan pada sosok kapten kapal yang keras dan terlihat beringas. Namanya Usakov. Dalam bahasa Portugis yang terdengar tegas dan dingin, Usakov mulai menginterogasi Manel dengan satu pertanyaan sederhana. Dari mana ia berasal? Untungnya, Victor, sang asisten kapal yang fasih berbahasa Spanyol dan Portugis, langsung menerjemahkannya. Tapi di balik pertanyaan itu tersirat maksud lain. Apakah Manel bisa berguna bagi mereka atau tidak? Manel yang diketahui sebagai penduduk lokal dianggap memiliki nilai lebih. Apalagi saat Victor menjelaskan bahwa kelompok ini tengah berkeliling kota demi mencari persediaan dan tempat perlindungan. Tapi ketika Manel mengaku bahwa ia dulunya seorang pengacara, Victor justru berbohong kepada Usakov dan mengatakan bahwa Manel adalah seorang insinyur. Alasannya sederhana, agar Manel dianggap penting dan tidak disingkirkan. Victor terlihat sangat baik kepada Manel. Bahkan secara halus, ia memperingatkan Usakov untuk tidak gegabah mengambil keputusan. Victor sendiri tampaknya pernah dipaksa tunduk kepada sang kapten, dan ia tak ingin Manel bernasib sama. Malam pun tiba. Saat hendak tidur, Manel melihat pemandangan yang membuatnya heran. Beberapa penyintas terlihat meminta pertolongan. Tapi ketika pagi datang dan Manel mencoba menanyakan apa yang ia lihat semalam, tak ada satupun yang memberikan jawaban. Kecurigaan Manel makin kuat ketika ia diminta memberikan informasi mengenai lokasi-lokasi yang bisa mereka datangi untuk mencari persediaan. Dan saat kembali bertanya pada Victor tentang penyintas semalam, jawaban Victor terasa mengambang. Ia hanya menyiratkan satu hal, jika Manel ingin tetap hidup, jangan bertindak ceroboh. Manel sadar jika ia terus bertahan di kapal ini, nyawanya bisa menjadi taruhan. Maka diam-diam ia mulai merancang pelarian. Tapi rasa penasarannya tentang para penyintas yang ia lihat malam sebelumnya membuatnya berbalik arah. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kebenaran itu pun terungkap, Manel menemukan beberapa penyintas pria dalam kondisi terikat. Sementara 3 penyintas wanita sama sekali tidak terlihat, seolah telah dimanfaatkan oleh orang-orang di kapal ini. Aksi Manel hampir terbongkar. Ia dipergoki oleh salah satu bawahan Usakov. Tapi di saat genting itu, Victor malah membela Manel. Mereka pun bekerja sama merencanakan pelarian. Beruntung, siang hari itu, Usakov dan hampir seluruh anak buahnya pergi menuju lokasi yang sebelumnya ditunjukkan Manel. Ini adalah kesempatan emas. Dengan cepat, mereka melarikan diri dan berhasil mengambil alih salah satu kapal kecil. Tapi pelarian itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Di tengah perjalanan, Victor tertembak dan mengalami luka yang sangat parah. Manel tak tega meninggalkannya. Dengan susah payah, ia membopong Victor, satu-satunya orang yang membantunya di kapal itu. Ia tahu Victor adalah seorang pilot. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan membawa Victor ke rumah sakit, tempat di mana helikopter masih mungkin digunakan untuk mencapai Kepulauan Kanari. Kota itu kini berubah menjadi kota hantu, sepi dan porak-poranda, seperti tak lagi berpenghuni. Sesampainya di rumah sakit, harapan Manel seketika runtuh. Helikopter yang ia cari untuk menyelamatkan diri ternyata tidak berada di tempat yang seharusnya. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, seekor zombie mendekat. Manel terpaksa melepaskan tembakan, namun suara itu justru memancing gerombolan zombie lain mendekat dengan cepat. Tanpa pilihan lain, ia segera mengangkat tubuh Victor dan membawanya masuk ke rumah sakit, berharap bisa mengobati luka tembak yang diderita temannya itu. Namun, kondisi di dalam rumah sakit justru lebih menakutkan. Setiap sudut dipenuhi noda darah, menciptakan suasana mencekam seperti neraka. Manel akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Victor dan kucingnya sejenak. Ia harus mencari peralatan medis agar bisa menyelamatkan nyawa Victor. Di tengah pencariannya, ia mendengar suara dari dalam saluran ventilasi, sebuah suara manusia. Tanda bahwa masih ada kehidupan di dalam bangunan yang tampak mati ini. Rasa penasaran mendorong Manel untuk menyusuri sumber suara. Ia sedikit melupakan tujuan awalnya dan lebih fokus mencari orang yang mungkin bisa membantunya. Setelah mencoba berbicara lewat celah ventilasi, suaranya akhirnya disambut.
Para penyintas di dalam merespons permintaannya. Namun tiba-tiba, mereka yang berada di dalam ternyata adalah Lucia dan Suster Lia, tenaga medis yang masih bertahan di rumah sakit ini. Bersama mereka ada beberapa anak kecil yang ternyata merupakan anak-anak dari pasien yang berhasil mereka lindungi ketika kekacauan melanda. Di tengah ketegangan, ada sedikit kehangatan. Manel terlihat mengelus kucing kesayangannya, dan para anak-anak yang melihatnya langsung tertarik ingin memangkunya juga. Setelah beberapa percakapan, Manel bertanya kemana helikopter rumah sakit dipindahkan. Lucia pun menunjukkan satu-satunya helikopter yang tersisa di pelataran karantina. Namun sayangnya helikopter itu telah rusak hanya dalam 1 hari setelah dipindahkan ke sana. Begitu mengetahui Victor adalah seorang pilot, Lucia dan para penyintas pun mulai menaruh harapan baru untuk bisa melarikan diri. Namun masalah belum berakhir. Jalur satu-satunya menuju pelataran helikopter dipenuhi uap beracun dari kebocoran sistem yang sangat berisiko, terutama bagi anak-anak. Ketika malam menjelang dan semua beristirahat sambil menunggu Victor pulih, Manel mendapati kenyataan pahit. Ternyata, rumah sakit ini adalah tempat terakhir sang istri dirawat sebelum meninggal dalam kecelakaan yang terjadi setahun lalu. Ia tak menyangka, rumah sakit yang kini menjadi tempat ia bertarung melawan kiamat zombie pernah menjadi tempat kenangan pahitnya bersama sang istri. Namun di tengah kesedihan itu, Manel sedikit merasa lega. Setidaknya istrinya telah pergi sebelum dunia menjadi sekelam ini. Keesokan paginya, sinyal ponsel Manel tiba-tiba kembali. Puluhan pesan masuk dari kakaknya, memberitahu bahwa ia masih selamat. Namun satu pesan terakhir menyampaikan kabar buruk. Virus zombie kini telah menyebar ke wilayah Kepulauan Kanari, tempat yang sejak awal menjadi tujuan Manel. Namun belum sempat ia mencerna sepenuhnya isi pesan itu, suara tembakan terdengar dari luar. Manel menyadari kelompok Usakov telah tiba di area rumah sakit. Mereka datang untuk mencari suplai dan mungkin lebih dari itu. Merasa situasi makin tak terkendali, Manel segera mengajak Lucia dan Suster Lia untuk meninggalkan tempat itu. Ia tahu para penjahat akan segera tiba di lokasi mereka. Keputusan mendadak ini memaksa Victor yang masih belum sepenuhnya pulih untuk ikut bergerak cepat. Mereka pun segera bergegas menyusuri area karantina, mencoba mengambil langkah lebih cepat menuju lokasi helikopter. Awalnya, semua tampak berjalan mulus, tapi tak lama, keadaan berubah drastis. Suster Lia ternyata telah terinfeksi. Dengan penuh kesadaran, ia memohon agar yang lain melanjutkan perjalanan tanpanya. Saat mereka harus melewati lorong karantina, seorang anak kecil melihat Suster Lia yang kini telah berubah menjadi zombie dan dengan polosnya memanggil namanya. Tindakan itu jelas menjadi bencana. Namun secara tak terduga, di saat mereka sudah terkepung dan tidak ada jalan keluar, suara tembakan terdengar. Para zombie di sekitar mereka mendadak roboh satu persatu. Rupanya itu ulah kelompok Usakov yang tanpa sadar telah menyingkirkan para zombie. Beruntungnya, mereka belum mengetahui keberadaan Manel dan yang lainnya. Setelah lolos dari bahaya yang nyaris merenggut nyawa mereka, tidak ada waktu untuk beristirahat. Masih ada satu tantangan besar lagi, bagaimana caranya mencapai helikopter tanpa tersentuh satupun zombie. Di saat genting itu, Manel melihat deretan ranjang susun di lorong. Ia memanfaatkannya sebagai penghalang, membuat lorong sempit yang bisa mereka lewati tanpa terjamah para zombie. Strategi cerdas ini bekerja dengan baik dan mereka berhasil melewati rintangan tersebut meski dengan detak jantung yang tak kalah cepat dari langkah kaki mereka. Sesampainya di dekat helikopter, masalah baru muncul. Victor kesulitan menghidupkan mesin. Di saat waktu terasa begitu sempit, Manel mencoba menahan laju kelompok Usakov yang kini telah tiba untuk menghentikan mereka. Dalam situasi penuh tekanan, Manel dan Victor menemukan satu cara terakhir. Sebuah rencana nekat yang menjadi harapan terakhir mereka. Akhirnya, setelah melewati berbagai ketegangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, mereka berhasil meninggalkan tempat itu dan menuju Muara Rosa. Tujuan mereka adalah Kepulauan Kanari, tempat para penyintas dikabarkan berada. Namun, ketika semua tampak akan berakhir tenang, Manel menerima pesan dari kakaknya. Sebuah peringatan datang. Ia diminta untuk tidak menuju Kanari karena pulau tersebut sudah dikuasai infeksi dan pesawat-pesawat militer terlihat sedang bersiap untuk menghancurkannya. Dan film pun berakhir guys.